Aha, hai, pernah nggak sih kamu ngalamin susah banget buat rutin baca Alkitab? Pertama lihat bukunya aja udah tebel, mana tulisannya kecil, hitam putih semua, bikin ngantuk lagi. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, kalau Alkitab itu bukan buku sembarangan. Alkitab diilhamkan langsung oleh Allah. Walaupun penulis Alkitab ada banyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan ditulis dalam jangka waktu yang sangat panjang, tapi kalau kita perhatikan isinya itu nyambung satu sama lain dari Kejadian sampai Wahyu. Kok bisa? Karena Alkitab itu diilhamkan langsung oleh Allah melalui inspirasi Roh Kudus kepada manusia yang menulis Alkitab. Melalui Alkitab kita juga bisa tahu kehendak Allah. Karena hari ini Allah berfirman kepada kita nggak lagi dengan berbagai cara seperti bicara dari langit atau bicara dari semak duri yang terbakar. Tetapi pada zaman akhir ini Allah berbicara melalui anaknya yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi gimana kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kita nggak baca Alkitab? Mantap! Alkitab itu adalah perkataan Tuhan yang adalah roh dan hidup. Alkitab juga adalah makanan yang menyuplai kita dan harusnya menguatkan kita. Tapi kenapa ya kok baca Alkitab malah jadi lemas, malah jadi ngantuk? Mungkin ada yang salah dari pembacaan Alkitab kita. Berikut ini adalah tips buat kamu yang mau baca Alkitab dengan gampang, asik, dan menyenangkan. Yang pertama, harus berdoa sebelum membaca Alkitab. Tahu nggak? Ada satu oknum yang paling nggak suka kalau misalkan ngelihat kita baca Alkitab. Dia adalah iblis. Dia pasti akan melakukan segala cara untuk mengganggu kita baca Alkitab. Karena itu kita harus mohon Tuhan menjaga kita. Sebelum baca Alkitab, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang aku mau membaca Alkitab. Kuduskanlah waktuku, jauhkan aku dari segala gangguan, sehingga aku bisa fokus dalam membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selain berdoa, kita juga harus berjaga-jaga. Karena iman tanpa perbuatan mati. Sebisa mungkin kita pakai Alkitab fisik. Tapi kalau terpaksa pakai HP, usahakan airplane mode. Karena kalau pas baca tiba-tiba muncul notif. Ada apaan nih? Wah, barang ini lagi promo. Coba lihat barang lain lah. Lupa deh lagi baca Alkitab. Mantap! Lalu pilih posisi yang tepat buat baca Alkitab. Jangan sambil tiduran. Selain bikin mata rusak, juga bikin kita gampang ngantuk. Tips yang kedua, mendoakan ayat yang terjamah. Wah, apa nih maksudnya? Kita lagi baca Alkitab atau lagi doa? Ingat, perkataan Tuhan adalah roh dan hidup. Artinya, kita perlu menerima perkataan Tuhan ini dengan roh kita. Karena dalam Efesus pasal 6 ayat 17-18a dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Gimana caranya? Nih, aku kasih contoh ya. Pertama, pilih satu ayat yang paling menyentuh kita ketika baca Alkitab. Misalkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Kemudian kita baca ayat ini dengan bersuara, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, lalu dengan mata yang tertuju kepada ayat ini, kita bisa mengulangi beberapa kata sambil berseru, Tuhan Yesus, rohlah yang memberi hidup. Nah, mungkin perkataan rohlah yang memberi hidup ini yang paling mengesankan kita. Maka kita boleh menekankan kalimat ini, rohlah yang memberi hidup. Kemudian kita bisa menerapkannya pada diri kita sendiri. Misalnya dengan menambahkan kata aku. Sehingga kita berdoa, rohlah yang memberi hidup kepadaku. Kita dapat melanjutkan berdoa dengan keseluruhan ayat dengan cara yang sama. Kita doa menurut ayat ini. Tuhan Yesus, rohmulah yang memberi hidup kepadaku. Tuhan, beri aku roh dan hayat melalui firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepadaku sepanjang hari ini, agar aku memiliki roh dan hayat. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, kawanku, keluargaku juga memerlukan Engkau sebagai roh melalui firman. Oh, bukalah hatinya agar aku dapat bicarakan Engkau kepadanya hari ini. Tuhan, selamatkan dia hari ini. Amin. Kita doa dengan ayat Alkitab. Dengan demikian, ayat itu menjadi subjektif bagi kita. Ayat itu bukan hanya kita baca, tetapi menjadi pengalaman bagi diri kita. Wah, seru kalau baca Alkitab kayak gitu. Dan inilah yang membuat ayat-ayat Alkitab itu bisa menguatkan kita. Tips yang ketiga, konsisten. Mulai itu gampang, tapi maintainnya, menjaga supaya konsisten itu yang susah. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus punya jadwal. Tetapkan mau baca berapa pasal setiap hari. Tapi jangan terlalu berlebihan. Misalkan, aku mau baca 10 pasal setiap hari. Aku mau baca 50 pasal biar cepat selesai baca Alkitab ya. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari masih oke, masih lancar.
mulai hari keempat, mulai 1 minggu, mulai 2 minggu, 1 bulan, capek. Jadi yang realistis aja, sesuaikan dengan kesibukan kita sehari-hari. Alkitab itu terdiri dari 929 pasal perjanjian lama dan 260 pasal perjanjian baru. Jadi kalau kita mau selesai baca Alkitab 1 tahun 1 kali, kita harus baca paling sedikit 3 pasal perjanjian lama dan 1 pasal perjanjian baru setiap hari. Itu yang real. Gak susah kan? Tapi kalau baru mau mulai, bisa mulai dari perjanjian baru terlebih dahulu. Nah, di description box di bawah, aku ada kasih 1 file jadwal pembacaan Alkitab seperti ini. Jadi ada 366 kotak perjanjian lama dan 366 kotak perjanjian baru. Bisa tulis tanggal mulai dan tanggal selesainya nanti. Lalu setiap selesai baca Alkitab, itu bisa kasih tanda checklist di sana. Jadi kita bisa nge-track kira-kira kita bacanya udah sampai mana dan hari ini kita mau baca apa. Simpel kan? Mantap! Yang kedua, cara supaya konsisten adalah punya waktu khusus setiap hari untuk baca Alkitab. Punya komitmen, semangat, komitmen, totalitas. Bisa di pagi hari atau di malam hari. Jangan lupa, set alarm di handphone biar gak lupa. Aha, waktunya baca Alkitab. Nah, buat kamu yang masih susah konsisten walau ada alarm, karena kalau lagi sibuk atau lagi males, kan kalau alarm itu bisa kita snooze kan? Akhirnya kita snooze terus. Aduh, sebentar. Nanggung. Sebentar ya. Ya, selesain dulu sebentar. Dikit lagi. Ya, selesai. Hah? Udah jam segini? Cepet amat. Ya udahlah, besok aja. Gak baca deh. Kalau bisa punya rekan, itu lebih baik. Kita janjian setiap hari mau baca Alkitab setiap jam berapa. Karena kalau ada jamnya dan kita lagi sibuk, halo? Halo Chart, baca Alkitab yuk. Oh, iya. Yuk. Oke, aku mulai duluan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayo, kamu lanjut. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Mau gak mau kita baca juga kan akhirnya. Mantap! Tips yang keempat supaya gak bosan dan ngantuk kalau baca Alkitab adalah harus dipahami. Wah, ini yang paling sering dihadapi. Baca Alkitab, apalagi baca perjanjian lama. Wah, udah kayak baca buku sejarah. Baca Kejadian gak jadi-jadi. Baca Keluaran gak keluar-keluar. Buat apa kita baca kisah-kisah masa lalu kayak gini? Move on bro! Eits, jangan salah. Setiap catatan di dalam Alkitab itu penting dan berhubungan dengan kehidupan kita hari ini. Kayak misalkan, kisah bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah permai. Itu melambangkan bagaimana kita dibebaskan dari dosa dan kita masuk ke dalam Kristus sebagai tanah permai kita yang sejati. Kalau baca Alkitab, kita harus ngerti. Karena Tuhan tidak hanya mengkehendaki kita diselamatkan, tapi juga mencapai pengetahuan yang penuh dalam kebenaran atau full knowledge of the truth. Nah, gimana nih cara kita tahu maknanya? Gimana cara kita ngerti kalau kita baca Alkitab? Yang pertama, kamu bisa diskusi atau tanya jawab dengan pembimbing rohani atau kakak gembala masing-masing. Mau diskusi sama aku? Boleh banget. Langsung aja email aku di sini. Cara yang kedua adalah dengan membaca Alkitab dengan tools yang bisa membantu kita untuk memahami Alkitab. Nih, salah satu caranya adalah dengan membaca Alkitab seperti ini dengan catatan versi pemulihan. Apa sih Alkitab ini? Ini bukan video promosi ya. Jadi Alkitab ini bukan Alkitab sembarangan karena diterbitkan sama LAI. Kalau ada Alkitab yang nggak ada logo LAI-nya, itu baru bisa dipertanyakan Alkitab itu Alkitab benar atau Alkitab sesat. Nah, tapi kalau ada logo LAI, diterbitkan sama LAI, berarti bisa dijamin kalau Alkitab ini benar-benar Alkitab resmi yang bisa membantu kita. Nah, fitur-fitur Alkitab ini ada apa aja sih? Jadi di setiap kitab itu ada outline-nya, supaya kita bisa tahu alur kitabnya itu seperti apa. Lalu ada latar belakang penulisan, juga subjek atau pokok dari kitab tersebut.
Jadi kita tahu di dalam satu kalimat, kitab itu ngomongin apa sih? Dan yang paling membantu di setiap frasa atau kata yang penting, itu ada catatan kaki penjelasannya yang bisa membantu kita memahami ayat ini. Juga dilengkapi dengan referensi silang yang buat kita bisa makin paham maksud dari ayat ini. Dan kalau kita perhatikan, catatan-catatan di sini itu ada ayat-ayat pendukungnya. Jadi benar-benar Alkitab menjelaskan Alkitab, bukan asumsi dari manusia. Selain itu juga ada bagan-bagan yang bisa membantu kita memahami Alkitab lebih dalam lagi, seperti bagan 70 masa dalam akhir zaman, bagan perbedaan kerajaan Allah dan kerajaan surga, bagan silsilah Tuhan Yesus, dan masih banyak lagi. Wah, pokoknya membantu banget ya Alkitab ini. Mantap! Nah, kalau kamu mau, di deskripsi di bawah aku juga ada tulis link Tokopedia kalau kamu mau beli Alkitab ini. Atau kamu juga bisa dapetin di toko buku Yasmerin di seluruh Indonesia. Nah, khusus buat pengguna Android, ada juga aplikasinya di Play Store. Linknya ada juga di deskripsi di bawah. Nah, buat kamu yang udah beli, nanti boleh email ke aku di sini biar kita bisa diskusi sama-sama dari Alkitab ini. Yuk kita belajar sama-sama. Mantap! Gimana? Jadi nggak sabar kan baca Alkitab? Ternyata bisa segampang dan seasik ini loh baca Alkitab. Yuk kita persembahkan diri kita sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Alkitab. Terima kasih atas firman-Mu yang adalah roh dan hidup bagiku dan menyuplai aku senantiasa. Tuhan, aku persembahkan diriku kepadamu. Aku persembahkan waktuku kepadamu. Kuduskanlah waktuku setiap hari untuk membaca Alkitab, sehingga aku bisa menjadi orang yang terkonstitusi dengan firman-Mu dan mencapai pengetahuan yang penuh akan kebenaran, serta menjadi pelaku firman untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, aku cinta padamu. Amin. Thank you udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat kamu semua, supaya mereka semua bisa ikutan baca Alkitab dengan cara yang gampang, asik, dan menyenangkan pastinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.